Wandi Podcast, ngomongin apa aja nih? Balik sama saya Devi Agustin. Kali ini kita dapat tamu yang spesial sekali, Bapak Ketua Umum DPN Komnas Pendidikan Jawa Timur. Bisa memperkenalkan diri dulu, Pak? Terima kasih. Baik, perkenalkan, jadi saya Kunjung Wahyudi. Kebetulan saya dapat amanah menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komnas Pendidikan. Dan sehari-hari saya tinggal di Surabaya di perumahan dinas dosen ITS Jalan Teknik Sipil Blok M 4A Kampus ITS Surabaya. Terima kasih. Nanti bisa menghubungi Bapak barangkali ya kalau ada yang belum jelas tentang dunia pendidikan seperti itu ya Pak ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian dari bantuan, sumbangan, kemudian pungutan yang saat ini kan lagi hits di masyarakat. Sekolah kok ada pungutan dan lain sebagainya, pungutan liar dan lain-lain. Nah, biar dijelaskan sama Pak Wahyu ini tentang apa sih perbedaan dari bantuan, sumbangan beserta dengan pungutannya. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kita kalau terkait dengan masalah bantuan, sumbangan, pungutan tidak lepas dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 75 tahun 2016. Di sana di pasal 1 itu dijelaskan ada definisi terkait dengan apa itu bantuan, apa itu sumbangan, apa itu pungutan. Jadi yang dimaksud dengan bantuan itu adalah bisa dalam bentuk uang, barang, jasa yang dilakukan oleh orang tua yang bukan peserta didik. Artinya ketika saya misalnya memberikan sesuatu ke sekolah dan anak saya tidak ada di situ, ya itulah yang diartikan bantuan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sumbangan, jadi sumbangan itu bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang mana dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh orang tua siswa aktif di sekolah tersebut. Nah, bentuknya itu adalah sumbangan sukarela. Nah, yang dimaksud di sini adalah sumbangan sukarela itu tidak mengikat. Artinya ketika sekolah membutuhkan anggaran dan kemudian biasanya komite akan menghitung kebutuhannya sekian, biasanya hitung-hitungannya kan akan ketemu per siswa sekian. Dan itu jangan diartikan, oh berarti per bulan harus bayar sekian, bukan. Artinya itu sebagai patokan dasar bahwa komite sudah menentukan paling tidak, oh inilah sekian itu besarannya. Nah, itulah yang bisa dikatakan sumbangan dan tidak mengikat waktunya. Artinya tidak mengikat, ya tidak harus 1 tahun kita tiap bulan bayar, itu tidak. Artinya ketika misalnya salah satu orang tua itu mempunyai uang cukup karena dapat rezeki lebih misalnya, maka saya akan memberikan sumbangan ke sekolah. Terserah misalnya apakah itu besarannya 500.000, 1 juta. Nah, itu terserah, artinya terbuka. Nah, tidak mengikat, ya tadi tidak mengikat dalam waktu 1 tahun. Boleh di bulan ini boleh bayar, bulan berikutnya tidak. Kemudian ada rezeki lagi kita berikan sumbangan. Nah, itu yang katakan. Nah, yang sekarang terkait pungutan. Pungutan inilah yang kadang-kadang oleh oknum-oknum media atau LSM kadang-kadang disalahartikan bahwa semua itu dianggap pungli, ya, pungutan liar. Nah, kita di dalam Permendikbud 75 2016 itu yang dimaksud bukan masalah punglinya, tapi pungutan pendidikan. Pungutan pendidikan itu adalah dalam bentuk uang, tapi dalam jangka waktu tertentu dan jumlahnya jelas. Artinya di situ akan disepakati, misalnya 1 bulan harus bayar sekian, jangka waktunya 1 tahun. Nah, itu yang dikatakan pungutan. Nah, inilah yang kadang-kadang disalahartikan oleh beberapa oknum atau mungkin ketidakpahaman orang tua bahwa ketika kita memberikan maksudnya sumbangan tapi dianggap itu adalah pungutan. Nah, ketika itu yang melakukan komite, maka wewenangnya adalah hanya bantuan dan sumbangan.
Tapi kalau pungutan itu kewenangannya sekolah. Sehingga kalau ada pungutan, misalnya ada dilaporkan dan sebagainya, ini diduga pungli misalnya, ya dilihat aja. Kalau pungli itu adalah pelakunya adalah ASN atau PNS ya dulu, ya, pejabat negara dan sebagainya, itu dikatakan pungli. Tapi kan komite ini bukan ASN, sehingga tidak ada istilah pungli sebenarnya di dalam pendidikan, tapi yang ada adalah pungutan pendidikan. Demikian, Mbak. Itu penjelasan dari Pak Kunjung Wahyudi tentang bantuan, perbedaan bantuan, sumbangan, dan pungutan. Bahwa jelas Pak ya, bantuan dan sumbangan itu dilakukan oleh komite. Sedangkan kalau pungutan itu dilakukan oleh ASN. Ya, jadi sekolah. Agar masyarakat tidak salah arti lagi bahwa segala sesuatu yang ditarik sama sekolah itu termasuk dalam pungutan, gitu terus ya Pak ya. Baik, untuk yang selanjutnya Bapak, saya ingin tahu tentang badan publik. Apa sih yang dimaksud dengan badan publik itu? Oke, jadi ini juga yang lagi viral ini di dunia pendidikan saat ini, bahwa sekolah itu dikatakan adalah badan publik, atau bahasa kerennya sekarang kan lembaga publik ya. Jadi kalau saya melihat definisi badan publik itu adalah lembaga pemerintah, yaitu eksekutif, kemudian ada legislatif, ada yudikatif. Kemudian ada lembaga non pemerintah. Siapa itu? Yaitu LSM, yayasan, partai politik, kemudian ada BUMN, BUMD. Nah, itulah lembaga-lembaga publik atau dikatakan badan publik. Nah, yang sekarang kenapa yang dikatakan sekolah itu kan juga badan publik atau lembaga publik? Jadi kalau dari penjelasan definisinya tadi sangat jelas dikatakan pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya berarti pemerintah eksekutif itu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa. Nah kemudian kalau yudikatif itu adalah dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah kemudian yang legislatif ya pasti DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Nah posisi sekolah itu kan sebenarnya masuk di pemerintah. Nah masuk di pemerintah itu karena di dalam pemerintah pusat itu ada yang namanya kementerian. Ada Menteri Pendidikan, kemudian di bawahnya Dinas Pendidikan, baru terakhir adalah sekolah. Makanya saya katakan kalau sekolah ini sebenarnya tidak boleh dikatakan sebagai lembaga publik. Kenapa? Karena pemerintah yang dimaksud di situ adalah cukup berhenti di istilahnya untuk Dinas Pendidikan. Karena di Dinas Pendidikan itu ada yang namanya PPID. Artinya apa? Artinya itu yang kalau yang dulu kan sering dikenal PPID itu bagian humas ya, humas. Nah kita di sekolah nggak ada, sehingga apalagi kalau kita kaitkan dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 bahwa semua pelaporan penyelenggaraan pendidikan itu sekolah melaporkan kepada pemerintah. Nah berarti apa? Berarti semua laporan baik itu penggunaan dana BOS, penggunaan dana BPOPP itu sudah dilaporkan kepada pemerintah. Tidak usah kita ketika ditanya LSM sama media kemudian kita jawab, nggak perlu. Karena apa? Di Perda nomor 11 tahun 2017 sangat jelas laporannya kepada pemerintah. Sehingga kalau ada media LSM datang ke sekolah, ya kita sampaikan aja. Ini kita kan sudah nyampaikan ke pemerintah. Ya silakan tanya ke Dinas Pendidikan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya sekolah adalah bukan lembaga publik atau badan publik. Ya. Jadi sekolah itu ada di bawahnya Dinas Pendidikan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan sekolah pasti ada pelaporannya ke Dinas Pendidikan ya Pak ya. Betul. Jadi semoga dari penjelasan Bapak ini masyarakat sudah tahu dan sudah sadar bahwa segala sesuatu yang sudah ada di sekolah kalau memang belum paham adanya bisa ditanyakan ke Dinas Pendidikan. Dan tidak terprovokasi dengan saat ini. Pastinya akan sangat banyak sekali ya Pak ya di lingkungan kita. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak untuk podcastnya hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.